Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalino Fiar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Citali, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Galuh, untuk melakukan percakapan praobservasi supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, baik Pak Galuh, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas yang akan saya observasi. Nah, tujuan dalam percakapan kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Jadi kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi ini? Tujuannya untuk mengetahui kesiapan Bapak sebelum melakukan pembelajaran di kelas, supaya nanti Bapak lebih percaya diri, lebih baik dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan nih, Bapak akan melakukan pembelajaran apa di kelas? Saya akan melakukan pembelajaran IPAS dengan materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti itu seperti apa, Pak? Tujuannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan di lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Baik, dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, bagian mana area pengembangan apa yang akan Bapak lakukan? Area pengembangan yang saya ingin capai yaitu di pengetahuan dan keterampilan siswa. Untuk pengetahuannya sendiri, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Dan untuk keterampilannya, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Baik, jadi Bapak akan mengembangkan aspek keterampilan dan pengetahuan ya Pak ya. Nah, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Mulai dari strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, dan metodenya seperti apa? Untuk rancangan pembelajaran yang saya akan lakukan, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan keaktifan. Untuk modelnya sendiri, saya akan melakukan pembelajaran dengan model berbasis masalah atau based learning. Kemudian metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baik, jadi nanti Bapak akan melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa ya Pak, berdasarkan keaktifan dan minat belajarnya. Kemudian model yang digunakan adalah based learning. Untuk metodenya sendiri Bapak akan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bapak, untuk bagian media pembelajarannya bagaimana Pak? Apa yang akan Bapak gunakan? Saya akan menggunakan media laptop, slide mungkin ya, PowerPoint, dan LKPD. Kemudian untuk tes akhirnya saya akan menggunakan kuisis model kertas. Iya, baik. Kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Pembelajaran IPAS akan dilaksanakan sesuai jadwal hari ini setelah istirahat. Jadi Bapak akan melakukan pembelajarannya itu setelah istirahat pada hari ini ya Pak. Jadi Bapak nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi dan saya akan melakukan observasi. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi dan yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nanti juga saya akan meminta Bapak untuk melakukan wawancara kembali, percakapan kembali dengan saya setelah Bapak melakukan proses observasi, yaitu pasca observasi. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya ya Pak, apa yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini, yang pastinya saya bisa lebih mempersiapkan lagi untuk pembelajaran, mulai dari metode,
media dan strategi yang akan saya lakukan nanti. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Semoga nanti Bapak ketika melakukan observasinya sukses. Amin. Dengan persiapan yang matang ya Pak ya. Amin. Terima kasih atas Ya. waktunya. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Selamat bertemu kembali nanti di waktu observasi dan di percakapan pasca observasi yang ditemani oleh pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Lemas. Semangat ya, harus semangat mau belajar. Kita tepuk semangat dulu biar semangat. Siap, tepuk semangat. Oke, tangan dulu untuk siapa yang hadir hari ini? Yang tidak hadir siapa? Arpa. Siapa lagi? Coba lihat, tengok kiri kanan temennya. Ya. Kemana? Sakit? Izin? Sakit ya. Nanti suratnya disuruh ya sama Bapak. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Berdoanya di dalam hati saja. Dipimpin sama KM. Coba dipimpin sama KM. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Gambar apa ini? Bumi. Kenapa buminya? Bisa dilihat? Sedih. Sedih kenapa? Kira-kira? Hah? Kotor karena banyak sampah. Apalagi? Ada apa lagi? Polusi udara, banyak gedung ya, mengurangi lahan resapan. Terus apa lagi? Nah, ini mengakibatkan perubahan alam. Kita hari ini akan belajar perubahan alam yang diakibatkan oleh manusia. Nah, dengan belajar ini, ini tujuan pelajaran kita hari ini ya, bisa mengidentifikasi hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan pola hidup dan yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dan yang ketiga, dengan belajar hari ini kita bertujuan kalian bisa mendeskripsikan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Judulnya Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kenapa bumi disayang tapi kasihan ya bumi teh? Banyak pencemaran karena akibat siapa? Manusia. Bisa jajan seblak, jajan sembarangan ya. Nih contohnya, contoh yang pertama, karena sampah mengakibatkan banjir. Nah, ini lihat, ini adalah gambar contoh sampah, tuh lihat sampah-sampah plastik. Ya, ini merupakan ulah manusia. Nah, ini merupakan bencana banjir. Jadi gini, sebelum ke sini, bencana ada yang bisa dicegah, ada juga yang tidak bisa dicegah. Nah, kira-kira bencana banjir bisa dicegah tidak? Bisa dicegah tidak? Bisa. Diusahakan dengan cara tidak membuang sampah banyak ya, mengurangi sampah plastik,
yang suka jajan mulai sekarang kurangin yang bungkusnya pakai styrofoam. Nah, kita lihat ya yang selanjutnya. Nah, ini asap pabrik menimbulkan polusi udara. Lihat kondisi awan di perkotaan yang menyebab asap pabrik dan asap kendaraan. Langitnya cerah tidak? Tidak ya. Nah, ini contoh polusi udara yang disebabkan asap pabrik atau asap kendaraan juga bisa mengakibatkan polusi udara. Nah, ini yang diakibatkan oleh kita, oleh manusia ya. Jadi bencana bisa dibilang bencana ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang tidak bisa dicegah oleh kita manusia. Ini kejadiannya pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Ini ada tornado di Raja Ekek. Pernah dengar atau kalian tahu atau bahkan mengalami? Tidak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Oh, lihat. Kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi pada saat itu. Panik pasti ya. Nah, ini bencana tornado ini tidak bisa dicegah karena ini dari kehendak Tuhan yang Maha Esa. Ada lagi. Nah, ini di Sumedang tanggal 31 Desember 2023 pada malam tahun baru ada gempa bumi. Ada gempa bumi. Gelap ya. Nah, ini adalah contoh bencana alam yang tidak dapat dicegah oleh kita. Adapun kita bisa mengantisipasinya atau mempersiapkan diri apabila suatu hari terjadi bencana. Bagaimana Pak? Contohnya kita harus mempunyai yang pertama menyiapkan tas emergency. Nah, Pak, tas emergency teh. Jadi begini, kalian harus punya tas di rumah, tas emergency, isinya baju, obat-obatan, dan makanan secukupnya. Ya, jadi kalau terjadi bencana, kalian bisa mengantisipasinya atau mengambil tas itu langsung keluar rumah. Ya. Jadi di rumah harus punya tas emergency. Nah, ini faktor penyebab perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh alam dan manusia. Contohnya apa? Angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi. Nah, itu disebabkan oleh alam. Kita tidak bisa mencegah atau melarang, ya nggak mungkin ya kalau melarang karena itu terkena. Yang kita bisa hanya mengantisipasi kalau terjadi bencana ini. Terus yang kedua oleh manusia, sampah nih harus mulai dari sekarang sampah. Makanya di sekolah kita ada program Usalita, pungut sampah niat ambil. Jadi membuang sampah pada tempatnya ya, tidak sembarangan. Terus ada 5 industri dan yang terakhir penambangan liar. Penambangan liar ini menyebabkan apa kira-kira? Banjir, terus longsor bisa ya. Kenapa banjir? Karena mengurangi lahan resapan, gundul, hutannya gundul, ditebang secara liar atau sembarangan, tidak tebang pilih. Lanjut, bagaimana cara mengatasi atau mengupayakannya? Nah, ini sadar budaya, sadar bencana yang tadi Bapak sebutkan. Jadi kita harus tahu dulu
apa nih bencana alam nih, bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana langkah pertama, bagaimana pertolongan pertama kalau ada bencana, budaya setelah bencana ya, yang pertama itu. Yang kedua, reuse dan recycle. Nah, kalau kalian beli makanan yang berkemasan, ini suka ada logo ini nih. Ada logo ini, nanya kenapa? Itu reuse, mengurangi, reuse menggunakan kembali, reuse menggunakan kembali, misal botol atau wadah makanan yang plastik bisa digunakan kembali untuk mengurangi, dan recycle atau mendaur ulang sampah. Kita ada program EcoGreen ya tahun kemarin, jadi mendaur ulang sampah plastik. Nah ini contohnya nih. Nah ini contoh recycle. Jadi dibuat botol begini dikumpulkan, nanti dibikin meja atau kursi. Itu tahun kemarin, kalian pasti kemarin membuat EcoBrick seperti ini. Ya ini contohnya, kebetulan ada. Kemudian bioremeditasi, apa nih? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar atau mungkin tahu? Oke, bioremeditasi ini penggunaan bakteri untuk pupuk. Jadi pupuknya itu pupuk kimia, bukan pupuk kimia, tapi menggunakan sejenis kayak bakteri gitu ya, untuk menjadikan pupuk. Kemudian tebang pilih. Apa tebang pilih yang tadi ya, yang Bapak ceritakan hutan. Jadi itu asal tebang. Jadi dipilihan mana yang udah waktunya ditebang, mana yang belum. Jadi nggak dibabat bata ya. Kemudian reboisasi. Ada yang tahu? Reboisasi. Reboisasi penanaman kembali hutan yang gundul ya, tanaman kembali hutan yang gundul, itu reboisasi. Oke, sekarang masih semangat? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Nanti ya semua ya, berarti ya. Oke, Bapak kita berdiri dulu, semua berdiri. Kita akan speaking dulu ya. Ada nyanyi ini. Nah, ini begini. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Ya itu kayak lagu satu-satu ya, satu-satu aku cari ibu. Cuman kata-katanya diganti. Oke, siap? Siap, sambil tepuk tangan boleh biar rame ya. 1, 2, 3. Lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Nah, ini salah satu antisipasi kalau ada bencana, kalau kalian di kelas nih, di kelas kalau lagi belajar ada bencana atau lagi di rumah ada gempa. Nah, ini caranya lindungi kepala atau masuk ke meja, jangan dekat kaca, jauhilah kaca, dan kalau dirasa sudah ada agak ini aman bisa lari ke lapangan ya. Oke, terima kasih ya dulu. Oke, sekarang ada KPD ya yang harus dikerjakan per kelompok. Kalian baca dulu petunjuknya, diskusikan dengan teman sekelompok, baru dijawab isinya ya. Bentar ya, kalau jangan dibuka kalau kata bapak. Boleh ya. Oke ya. Oke, mulai. Saya mulai.
semuanya, sekarang siapa yang mau ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Coba kelompok 1, kelompok 2. Oke, kami silakan. Kami bacakan. Ya. Ya. Oke. Kasih ya. Baik, kita simpulkan ya untuk pelajaran hari ini. Jadi faktor yang mempengaruhi kondisi alam itu apa? Ada dari alam sama manusia. Kalau alam apa aja? Angin, gempa bumi. Nah, kalau alam, kalau manusia? Sampah, penebangan liar, apalagi asap ya. Manusia karena selalu membuang sampah sembarangan ya, makanya jangan buang sampah sembarangan. Terus apalagi yang sebab Indonesia teh menebang pohon. Oke, dampaknya apa? Dampaknya apa? Kerugian ya, kerugian secara ekonomi. Jadi gak punya tempat tinggal, kerugian materi, ya itu ya kita simpulannya untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan quiz ya, oke. Oke ya, berarti kalau jawabannya A yang di atas. Kalau jawabannya B yang di atas. Cek ya, beginiin ya. Nanti semua di scan. Sudah ada jawabannya? Sudah, angkat. No, angkat. Angkat. Angkat jawabannya. Apa saya? Enggak apa-apa, emang beda-beda. Udah. 18, dan belum ya. Nah, ini yang benar. Oke, jadi kita cukupkan saja pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi besok ya. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Di pimpin sama ketua kelas berdoa dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosalina Novia, CGP Angkatan 10 dari SDN Sutali, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Semarang. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Galuh. Beliau adalah rekan yang saya observasi yang mengajar di kelas 5. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Deti Asmalasari. Beliau adalah pengajar praktek angkatan 10. Baik Bapak, kita sudah melaksanakan observasi. Saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi?
Perasaannya yang pertama mungkin grogi juga ya, tidak seperti biasanya, belajar seperti biasanya. Tapi alhamdulillah setelah melakukan pembelajaran lancar. Jadi intinya Bapak puas dengan pembelajaran. Puas. Baik, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak kembangkan pada pembelajaran yang Bapak laksanakan itu seperti apa? Seperti di awal seluruh pembelajaran, area pengembangan yang dikembangkan yaitu pengetahuan sama keterampilan juga. Terus langkah-langkahnya tadi buat materi ajar dulu pastinya, kemudian dari situ dilakukan tahap demi tahap sampai selesai evaluasi. Ya, baik. Nah, sejauh mana area pengembangan Bapak, tadi kan Bapak mengembangkan di area keterampilan dan pengetahuan. Sejauh mana Bapak tingkat keberhasilannya? Keberhasilan dari evaluasi 80% sudah bisa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak aktif atau kurang mengikuti, kurang aktif. Iya. Boleh tahu Bapak kenapa yang melatar belakangi kenapa siswa itu tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran itu? Mungkin kalau setelah diamati ada beberapa siswa yang kurang tertarik dengan metode belajar berkelompok seperti tadi itu. Iya. Terus karena berkelompok juga mungkin saling mengandalkan, mungkin itu. Jadi yang kurang aktif karena mengandalkan temannya yang aktif. Yang aktif, iya. Selama pembelajaran tadi Bapak menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan, boleh diceritakan? Ya itu tadi kendalanya mungkin anak-anak ada sebagian siswa mungkin 3-4 orang itu kurang mengikuti atau kurang aktif dalam pembelajaran karena yaitu secara berkelompok mungkin mereka saling mengandalkan. Bagaimana nih caranya caranya supaya siswa itu bisa aktif gitu ke depannya? Oke, mungkin ke depannya saya akan menggunakan metode atau media lain untuk pembelajaran, misal melihat dari ketertarikan siswa, ada yang mungkin yang audiovisual, ada yang audio, ada yang visual juga. Nanti mungkin dikembangkan lagi untuk media pembelajarannya. Mungkin kedepannya akan metode permainan. Jadi semua terlibat, semua ikut aktif dalam pembelajaran. Iya, baik. Jadi tindak lanjut Bapak berikutnya akan lebih mengembangkan lagi salah satunya dengan metode permainan. Keterampilan apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Pastinya ya. Jadi mungkin nanti kedepannya saya juga akan belajar lagi untuk bisa mengembangkan yang tadi media, terus pembelajaran juga mungkin lebih atraktif. Tadi kan Bapak ingin mengembangkan media ya, berarti media yang seperti apa yang Bapak ingin kembangkan? Dari media pembelajaran mungkin dari kedepannya saya akan menggunakan metode permainan biar semua aktif dan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Atau mungkin nanti bermain peran juga bisa, jadi tiap orang pasti ikut serta dalam pembelajaran ini karena memerankan peran masing-masing. Jadi dengan metode permainan atau bermain peran, jadi siswa bisa ikut terlibat aktif. Nah, jadi lebih interaktif. Gitu ya. Bapak kapan nih Bapak akan mengembangkan atau melaksanakan apa yang Bapak ingin kembangkan itu? Kapan? Minggu depan mungkin ya. Minggu depan soalnya minggu depan ada pelajaran IPAS lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat ya Pak ya. Amin. Baiklah, wawancara pasca observasi telah dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.